Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara daring di acara pendidikan pemustaka pada hari ini. Tak lupa pula, salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang saat ini. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu, Bapak Profesor Lizar Alfansi, SE MBA PhD. Yang kami hormati, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Bapak Dr. Alek Abdul Chalik, MSI. Yang kami hormati, Kasubag Umum UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Bapak Yosa Hardianto Putra, MAP. Yang kami hormati, Koordinator TI UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Ibu Septi MIKOM. Yang kami hormati, Kaur Sirkulasi UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Ibu Nani Rahmawati Esos MHub. Yang kami hormati, Kaur Referensi UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Ibu Susialia Fitriani Esos MIKOM. Yang kami hormati, para pustakawan Universitas Bengkulu, dan para peserta yang kami banggakan. Baiklah, di sini saya Yeni Kartika akan memandu acara pendidikan pemustaka hari ini. Langsung saja kita masuk kepada inti acara kita, yaitu pemaparan materi dan diskusi bersama peserta pendidikan pemustaka. Nah, jadi di sini peserta pendidikan pemustaka mohon diperhatikan untuk sesi bertanya nanti akan ada di sesi akhir. Literasi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Semakin majunya literasi, maka akan semakin maju pula sebuah negara tersebut. Nah, untuk berperan dalam sebuah literasi, bisa sekali dengan melalui berkunjung ke UPT Perpustakaan. Di Universitas Bengkulu kita yang tercinta ini, terdapat fasilitas yang berupa perpustakaan. Apa dan bagaimanakah perpustakaan Universitas Bengkulu akan dijelaskan oleh pemateri pertama kita, yaitu Bapak Dr. Alek Abdul Chalik, MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih, Yeni, moderator kita pada hari ini. Lupa ini, Yeni ini adalah Duta Baca Universitas Bengkulu pada tahun 2018. Teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa pendidikan pemustaka ini kalau diartikan, ini sebenarnya yang pertama harus diketahui dulu siapakah pemustaka itu. Pemustaka adalah orang-orang yang mendapatkan layanan ya dari perpustakaan. Kemudian pendidikan pemustaka dapat diartikan sebagai satu pengenalan ya perpustakaan bagi orang-orang yang mau memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan kita. Baik itu kalangan dari sivitas akademika, dosen, mahasiswa, dan staf pendidikan, maupun dari kalangan umum. Kemudian perpustakaan Undip ini tidak hanya memiliki seperti yang disampaikan oleh Pak Wersatu, tidak hanya memiliki tentang koleksi buku yang sekarang itu sudah mencapai 100.000 eksemplar buku, ya. Dan alhamdulillah mungkin yang paling banyak di Bengkulu ini. Kemudian ada jurnal-jurnal, ada referensi, ada banyak hal lainnya. Dan selain itu juga perpustakaan Undip ini juga bekerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan lain. Contohnya adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Teman-teman bisa membayangkan bahwa ada berapa sih buku di Perpusnas RI? Itu ada salah satu kewajiban para penulis dari pihak penerbit, itu kalau menerbitkan satu buku, maka mereka berkewajiban untuk memberikan 2 eksemplar buku ke Perpusnas. Jadi seluruh buku, dengan asumsi demikian, maka seluruh buku yang ada di Indonesia ini ada di Perpusnas RI. Nah, oleh karena itu, maka kita sudah bekerja sama dengan Perpusnas RI dan kita bisa mendapatkan akses ke Perpusnas RI. Nanti oleh staf kami dari Koordinator Teknologi Informasi
akan diberikan tuntunan tutorial bagaimana caranya menjadi anggota Perpustakaan RI ya. Jadi mohon dimanfaatkan kegiatan ini dan saya berharap juga bahwa nanti ini tidak berhenti kepada teman-teman semua, tapi teman-teman menjadi duta ya, sampaikan informasi yang didapatkan oleh teman-teman kepada teman-teman yang lain. Kemudian apa sih yang melatar belakangi pendidikan pemustaka itu sehingga penting untuk dilakukan? Ada beberapa yang menurut hasil penelitian itu ada beberapa fakta yang menyatakan bahwa pemustaka masih beranggapan bahwa perpustakaan itu hanya menjadi tempat untuk meminjam buku saja. Padahal perpustakaan itu bisa tempat menjadi ruang diskusi, ya, ruang membaca, ruang menulis. Perpustakaan itu katakanlah dalam ini ada 3 konsep, ya, ada ruang berisik, ada ruang hening, ada ruang senyap, ya. Kalau ruang berisik itu adalah tempat di mana Anda bisa bercengkrama dengan teman-teman yang lain, ya. Kemudian nanti ada ruang diskusi itu masuk ke ruang sunyi. Kemudian yang ruang senyap itu adalah khusus untuk menulis, di mana orang itu tidak diperkenankan untuk berbicara keras, ya. Nah, oleh karena itu maka pendidikan pemustaka itu penting dilakukan agar ya misalnya beberapa pertanyaan klasik seperti bagaimana caranya menggunakan ini, bagaimana caranya menelusuri ini dan seterusnya yang pertanyaannya barangkali sama dari pemustaka yang satu dengan pemustaka yang lain itu sama, maka dengan pendidikan pemustaka ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin akan berkurang sehingga waktu Anda berkunjung ke perpustakaan itu akan dapat termanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pemustaka belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggali informasi yang ada di perpustakaan, ya. Jadi teman-teman hanya tahu ada banyak buku, ya. Nah, kami itu memberikan kesempatan, ya, dari sekian banyak buku. Kalau kita manual mencari buku, ya, satu buku di antara 100.000 buku yang ada di perpustakaan, maka Anda akan menghilangkan waktu yang sangat banyak, ya. Oleh karena itu, maka ada tuntunan bagaimana cara mencari buku yang lebih cepat, ya. Termasuk juga apakah buku itu tersedia atau tidak, ya. Karena kami konsepnya adalah memberikan pelayanan terbaik, memberikan pelayanan yang tercepat, ya. Sehingga di rumah saja Anda sudah bisa masuk ke slimsunib.ac.id misalnya, itu kita bisa mengetahui tentang buku yang mau kita pinjam. Oh, ada 10 buah, dipinjam 7 buah. Nah, yang 7 itu akan kembali tanggal berapa itu semua sudah bisa diakses sehingga kami tidak memberikan PHP, ya. Yang ada jadi tidak Anda cari-cari sudah begitu lama mencari-cari di rak itu kemudian tidak ada, itu tidak akan terjadi hal seperti itu karena kami sudah menggunakan sistem, ya. Kemudian juga Anda tidak perlu datang ke perpustakaan kalau yakin ya di perpustakaan itu bukunya itu sedang dipinjam. Dan misalnya kalau bukunya itu kembalinya 3 hari yang akan datang, maka Anda bisa merencanakan 3 hari yang akan datang, itulah Anda datang ke perpustakaan ini, ya. Belum semua pemustaka atau teman-teman mahasiswa bagaimana caranya mencari buku itu belum diketahui dengan benar dan baik, ya. Kemudian yang ketiga, fenomena ketiga itu tidak semua pemustaka memahami bagaimana teknik penelusuran informasi yang benar, ya. Nanti ada misalnya ada mesin opak. Apa sih opak itu? Ya, ada komputer yang itu digunakan untuk pemustaka, tetapi pemustaka tidak tahu apa fungsinya. Maka nanti akan dijelaskan oleh bagian layanan dan informasi atau oleh bagian TI, ya. Sehingga waktu yang Anda gunakan itu benar-benar efisien, ya. Jangan sampai Anda punya waktu 2 jam mencari bukunya itu 1,5 jam, kemudian membacanya setengah jam, kan itu rugi, ya. Tapi kami itu berusaha agar Anda kalau punya waktu 2 jam, maka Anda mencari bukunya itu 10 menit, ya, misalnya 5 menit, ya. Bahkan bisa lebih cepat lagi, ya. Membikin kartu anggota perpustakaan itu hanya memerlukan waktu 3 menit, kecuali antriannya panjang, ya. Ini kita punya SOP yang bagus tentang standar mutu pelayanan kami terhadap pemustaka, ya, orang-orang yang mau memanfaatkan perpustakaan, ya. Kemudian fakta yang keempat, kebanyakan pemustaka tidak mengetahui jasa apa saja yang disediakan oleh perpustakaan, ya. Misalnya
Pemustaka kan hanya tahunya ada jumlah buku saja. Tapi bukunya apa? Kemudian juga hanya mengetahui tentang jumlah buku, kemudian jumlah jurnal. Tapi apa jasa apa lagi yang bisa kita indikan ya berikan kepada pemustaka ini juga tidak banyak diketahui oleh pemustaka. Fakta yang kelima, pemustaka belum memiliki bekal dalam memanfaatkan sarana temu balik informasi, baik temu balik informasi cetak maupun temu balik informasi elektronik. Nah, jadi pemustaka itu belum memiliki keterampilan bagaimana mencari buku secara cepat, bagaimana mencari jurnal secara cepat, ya, bagaimana mencari jurnal yang terkoneksi dengan kita, misalnya Garuda, kemudian Indonesia One Search, kemudian iPusnas, iResearch dan seterusnya, ya, yang kalau teman-teman tahu ya bahwa kita itu punya 1,2 miliar jurnal yang kita miliki yang kita terkoneksi dengan Perpusnas, ya. Nah, ini kan sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya. Oleh karena itu, maka seperti yang dikatakan oleh Pak Wer 1, Anda akan cerdas kalau Anda akan sering datang ke perpustakaan. Ya. Perpustakaan itu adalah tempatnya atau pusatnya ilmu pengetahuan. Ya. Bukan gudang ilmu pengetahuan. Kalau gudang itu kan tempat rongsokan. Ya. Kalau pusat ilmu pengetahuan itu, ya, itu kami juga sudah melakukan beberapa penelitian. Semakin orang banyak berkunjung ke perpustakaan, itu semakin cepat studinya, kemudian semakin tinggi IPK-nya, ya, dan semakin cepat juga mendapatkan pekerjaan. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang sudah kami teliti. Kemudian mahalnya buku, ya, mahalnya jurnal, ya. Kami terus terang saja, ya, teman-teman, tidak semua pemustaka itu adalah orang-orang yang memiliki uang atau dana yang cukup untuk membeli buku. Oleh karena itu, maka ya perpustakaan menyediakan buku-buku. Dan kalau nanti teman-teman misalnya mencari buku kemudian tidak ditemukan, boleh teman-teman mengusulkan kepada bagian layanan atau nanti disampaikan dari layanan ke bagian pengolahan, ya. Itu misalnya kami memerlukan judul bukunya ini, pengarangnya ini, tahun terbitannya tahun segitu, ya, penerbitnya apa dan seterusnya, sehingga itu menjadi umpan balik bagi kami untuk menyediakan buku yang teman-teman perlukan, ya. Nah, ini kemudian juga tidak bisa mengakses karena apa? Banyak teman-teman yang mahasiswa yang tidak tahu, wah banyak buku di Perpusnas, wah banyak jurnal di Perpusnas, tapi mereka tidak tahu, wah kami harus jadi anggota. Nah, pemustaka sekarang itu nanti akan diberikan tutorial oleh TI, ya, bagaimana menjadi anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ya. Jadi Anda tidak harus datang ke Perpusnas RI yang ada di Jalan Merdeka Selatan di Jakarta, ya, yang lantainya itu sampai 20 tingkat, ya, 25 tingkat. Nah, ini menandakan bahwa Pak Presiden itu memperlihatkan bahwa betapa pentingnya perpustakaan sehingga menghabiskan uang, ya, triliunan rupiah untuk meningkatkan itu, ya. Nah, itu. Kemudian berbagai layanan yang ada tidak dimanfaatkan dan didayagunakan secara maksimal, ya. Nah, dari hal ini maka nanti ada 3 orang yang akan memberikan penjelasan tentang bagaimana layanan ini bisa didayagunakan secara optimal oleh pemustaka. Dan seringkali juga muncul pertanyaan yang sama dan berulang-ulang dari pemustaka, misalnya, Bu, bagaimana tata tertib anggota? Bu, bagaimana caranya meminjam buku? Bu, berapa lama buku itu jangka waktu pengembalian buku? Bu, kenapa sih ada denda? Denda itu filosofinya, ya, bukan kami untuk dapatkan untung, karena perpustakaan itu adalah salah satu lembaga yang non-profit, ya. Denda itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang lain agar dapat menggunakan buku tersebut, ya. Kalau misalnya orang kaya, ya, pinjam buku, dia berpikir sudah saja pinjam buku mau 2 minggu ya kalau nggak salah,
2 minggu, mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, karena merasa bahwa dia mampu ya membayar dendanya, ya. Tetapi yang lain yang membutuhkan itu dia tidak memiliki kesempatan untuk meminjam buku itu, maka ada jangka waktu peminjaman, maka ada denda. Walaupun dendanya itu juga tidak banyak, ya, ini sebagai sanksi moral saja, ya, untuk meningkatkan kedisiplinan, untuk memberikan kesempatan kepada pemustaka yang lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan itu. Dari fakta-fakta itulah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh, saya lupa lagi, mohon maaf ya, teman kita dari pustakawan di universitas yang lain, ya, maka lahirlah gagasan tentang pendidikan pemustaka yang barangkali kalau lebih simpelnya ini bukan pendidikan pemustaka, ya, tetapi barangkali pengenalan, ya, perpustakaan bagi pemustaka. Ya, ini lebih simpel karena kalau pendidikan kan sifatnya agak panjang waktunya. Tetapi ini adalah konsep yang sudah biasa digunakan oleh teman-teman di pustakawan yang lain, di perpustakaan yang lain, yaitu pendidikan pemustaka. Barangkali itu saja sebagai pengantar. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa baru yang alhamdulillah di luar dugaan, ya, itu ada 20 orang mahasiswa dari setiap fakultas, ya, kemudian terdaftar yang langsung itu 160, ya, sesuai dengan target kita. Kemudian ada 60 orang lebih yang daftar secara aktif, ya. Jadi kita itu sekitar 200-an peserta dan partisipan pada sampai detik ini sudah 120. Ini sungguh luar biasa dan saya sangat hormat sekali kepada teman-teman untuk mengikuti pendidikan ini. Demikian saja, Yani, saya persilahkan untuk diteruskan pada materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Alex Abdul Chalik, MSI, yang telah memaparkan materi mengenai gambaran umum UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Jadi, di Perpustakaan Universitas Bengkulu itu terdapat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mahasiswa Universitas Bengkulu. Nah, apa sajakah fasilitas-fasilitas yang ada akan dijelaskan lebih lengkap oleh pemateri kita selanjutnya, yaitu Bapak Yosa Hardianto Putra MAP. Kepada Bapak Yosa dipersilakan. Baik, terima kasih. Dicek sound dulu mungkin. Saya. Oke, bisa dicek ya. Bisa dengar ya? Oke, saya mulai aja. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah materi kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada partisipan mahasiswa yang telah hadir pada acara ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik yang telah bersedia membuka acara ini secara resmi, serta pemateri-pemateri yang lain yang akan menyampaikan materi di kegiatan ini. Adapun materi saya pada hari ini akan disampaikan adalah tentang fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Perpustakaan Universitas Bengkulu. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, judul dulu. Ya, baik. Next. Sampai. Lagi, next. Ya, sebelum back dulu tadi, back ke awal tadi. Back dulu lagi ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan sedikit, jelaskan sedikit. Fasilitas perpustakaan merupakan segala sesuatu perlengkapan dan peralatan yang memudahkan pengguna dalam memanfaatkan perpustakaan atau pemustaka
dalam memperlancar kegiatan pustakawan dalam mengolah perpustakaan. Artinya peran fasilitas dan sarana yang ada di dalam suatu gedung perpustakaan itu sangat mempengaruhi tingkat kunjungan maupun tingkat aktivitas pekerjaan yang ada di dalam perpustakaan. Next. Sejarah gedung perpustakaan Universitas Bengkulu. Perpustakaan Universitas Bengkulu berdiri bersamaan dengan berdirinya Universitas Bengkulu, yaitu pada tanggal 24 April tahun 1902. Awal mulanya perpustakaan Universitas Bengkulu gedungnya hanya seluas 800 meter persegi, terdapat di belakang kantor rektorat lama yang sekarang itu ditempati oleh Sekretariat Fakultas Hukum di sebelah gedung C. Namun sejak tanggal 26 Oktober 1994, Perpustakaan Universitas Bengkulu menempati gedung baru berlantai 3 dengan luas kurang lebih 6.000 meter persegi, lumayan luas, yang terletak berdekatan dengan gedung kuliah bersama dan gedung Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Gedung ini diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden waktu itu, Bapak Tri Sutrisno, pada tanggal 20 Oktober 1994. Next. Sebelum kita mulai, kita sedikit pengertian fasilitas. Mungkin peserta mahasiswa yang ada di sini sudah mengerti apa itu fasilitas. Adalah sarana untuk melancarkan kegiatan dan serta fungsinya yang berupa benda maupun uang yang memudahkan atau memperlancar suatu usaha yang dilakukan. Next. Berhubung kita adalah perpustakaan di mana dinaungi atau dimiliki oleh pemerintah, maka boleh dibilang perpustakaan kita ini adalah fasilitas umum. Apa itu fasilitas umum? Yang atau disingkat menjadi FASUM, yang merujuk artinya adalah kepada sarana atau prasarana perlengkapan alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan Wikipedia. Next. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam usaha, pembangunan, atau proyek. Next. Apa saja sarana yang ada di Perpustakaan Universitas Bengkulu? Sarana tersebut terdiri dari beberapa alat dan benda-benda yang bergerak, antara lain seperti kursi, meja, AC, kereta buku, referensi maupun koleksi umum, loker, wifi yang kencang di 3 lantai itu kita semuanya terkoneksi wifi, lampu penerangan, jam dinding, televisi, mesin pemotong kertas, almari katalog, kipas angin, komputer, printer, dan ada mesin fotokopi di lantai 1. Nanti lampiran gambar-gambarnya saya jelaskan di akhir setelah saya jelaskan materi ini. Next. Sekarang prasarana. Apa aja yang ada di Perpustakaan UNER? Yang pertama itu gedung dan lokasi. Tadi sudah saya jelaskan di awal, gedung yang sudah berpindah dari awal ke sekarang. Yang kedua adalah ruangan. Ruangan sesuai dengan standar dari Perpustakaan Nasional atau sesuai standar Undang-Undang 43 itu terbagi menjadi 4 komposisi, yaitu sebanyak 45% untuk ruang koleksi, 25% untuk ruang baca bersama, 10% ruang kepala dan staf administrasi, 20% itu ruang penunjang seperti musola, toilet, lobi, dan lain-lain sebagainya. Next. Ruangan apa saja yang ada di Perpustakaan Universitas Bengkulu? Bisa kita lihat di slide.
Daftarnya lumayan banyak, saya hanya sebutkan saja. Nanti gambarnya juga ada di lampiran. Adanya ruang koleksi umum, terdiri dari beberapa rak, ruang koleksi referensi di lantai 3, ruang informasi atau desinformasi, ruang multimedia, ruang audiovisual, ruang serbaguna atau aula, itu memuat untuk kapasitas kurang lebih 150 orang, dilengkapi dengan AC dan proyektor, jadi tinggal siapapun bisa memakainya. Terus ada juga ruang loker atau tempat penitipan tas, ruang diskusi atau ruang rapat. Ada kita kemarin di tahun 2018 mulai membuat satu ruang senyap dengan meja karel khusus untuk bagi pemustaka yang ingin konsentrasi fokus mengerjakan karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, LTA ataupun tugas kuliah lainnya. Ada ruang administrasi di lantai 1, ada ruang pengolahan koleksi di lantai 1 juga, ada ruang koleksi khusus yaitu BI Corner, BKKBN Corner, dan Bengkulu Corner. Dan terakhir ada ruang-ruang penunjang lainnya seperti musola, toilet yang di setiap lantai terdapat 2 kiri kanan, jadi tidak terlalu susah bagi pemustaka untuk apabila ingin ke toilet dengan jarak yang terlalu jauh. Next. Fasilitas layanan perpustakaan. Ini saya sampaikan saja karena akan disampaikan langsung oleh pemateri selanjutnya yang terdiri dari layanan sirkulasi, referensi, layanan teknologi informasi atau TI, dan layanan perpustakaan lainnya. Nah, ini saya bisa dilihat oleh mahasiswa yang belum datang atau belum sempat datang ke perpustakaan, karena seperti kita tahu di masa pandemi sementara semua layanan akademik ditutup terlebih dahulu sesuai edaran Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan Pak Nadiem, yang insya Allah akan dibuka lagi kemungkinan kalau tidak berubah di awal Desember. Mudah-mudahan tidak terjadi hambatan lagi, semoga pandemi ini berangsur-angsur pulih sehingga mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang ingin mengunjungi perpustakaan bisa segera datang dan tidak ada hambatan. Yang saya sampaikan ini adalah pertama kalau kita masuk ke lantai 2 naik tangga perpustakaan kita itu, yang pertama kita lihat itu adalah ruang loker. Terdapat di kiri kanan sayap lantai 2. Di sana seluruh pengunjung atau pemustaka wajib menitipkan barang-barang tas atau lainnya ke loker. Yang hanya boleh dibawa adalah alat elektronik seperti laptop dan handphone. Dan akan ditemukan juga pertama kali kita naik itu adalah semacam front office, itu tempat mengisi daftar kunjungan. Kita ada dua alternatif kunjungan, itu mengisi di aplikasi Slim yang telah disediakan. Dan sekarang mulai 2020 ini kita sudah memakai ada kamera detektor pengunjung nama. Jadi sudah menghitung pengunjung secara otomatis melalui infrared di pintu masuk. Next. Nah, ini ruang koleksi umum. Setelah menitipkan tas di loker, setelah mengisi buku kunjungan, kita akan langsung dituju oleh ruang koleksi umum yang berada di sayap kiri, sebagian besar kurang lebih 70% dan 30% di sayap kanan. Terdiri dari banyak rak dengan berbidang ilmu dari ilmu 00 sampai golongan ilmu 900. Bisa dilihat. Next. Nah, ini ruang baca dan kursi lesehan ada juga khusus pemustaka. Di lantai 2 itu ada khusus ruang baca, ruang koleksi umum. Yang di lantai 3 khusus ruang baca, koleksi referensi. Bisa dilihat di gambar kedua dan ketiga itu di untuk lantai 3, yang gambar 1 dan keempat itu di lantai 2. Next. Nah, ini ruang senyap khusus penulisan karya ilmiah, tidak jauh dari rak koleksi umum di sayap sebelah kiri.
Dia tertutup, ruangannya tertutup, full AC, di mana satu orang itu ditempatkan pada satu meja KRL yang lumayan luas, lumayan lega untuk beraktivitas, di mana kalau sudah mengajukan mau menulis karya ilmiah seperti skripsi atau tesis, nanti layanannya itu layanan disediakan langsung oleh pustakawan kita tanpa harus pemustaka mengambil di rak. Jadi buku apapun yang dia butuhkan diambil dan diserahkan oleh pustakawan. Jadi memudahkan pemustaka dalam mengerjakan karya ilmiah itu lebih fokus, tidak terganggu oleh orang lain. Bisa kita lihat di gambar 1 dan 2. Next. Nah, gambar selanjutnya ini adalah ruang koleksi khusus referensi. Ini tujuannya untuk pemustaka mencari referensi atau jawaban-jawaban yang dia butuhkan. Di sana tersedia majalah berseri, ada jurnal, ada pastinya itu ada skripsi dan tesis bentuk hard copy, terdiri dari 8 fakultas yang bisa dipakai pemustaka untuk mencari jawaban dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Next. Ini ruang koleksi khusus kita itu sementara kita bekerja sama dengan ada 2 lembaga, itu BI dan Badan Kependudukan Negara atau BKKBN, sehingga kita mendapat fasilitas dari mereka itu BI Corner, di mana tersimpan di sana khusus koleksi-koleksi buku tentang perbankan dan keuangan. Dengan softwarenya berusaha membuat pemustaka senyaman mungkin dan sebetah mungkin di perpustakaan. Ada BKKN Corner yang baru kemarin kita kerjasama, dan Buku Corner khusus koleksi atau jurnal-jurnal berkaitan dengan Provinsi Bengkulu. Next. Nah, di lantai 3 nanti kalau pemustaka naik dari lantai 2 ke lantai 3 juga itu di samping koleksi referensi ada ruang multimedia, itu terdiri dari 100 unit komputer yang bisa kita pakai untuk kegiatan bisa seminar atau workshop dan lain sebagainya, di mana ruang komputer 100 unit ini lazim atau sering dipakai untuk kegiatan UTBK dan CPNS kalau selama ini. Itu bisa dinikmati oleh juga pemustaka dengan cara menghubungi administrasi perpustakaan. Next. Nah, ini yang terakhir, kita ada ruang serbaguna. Di samping juga lantai 3 tadi ada referensi dan ruang multimedia. Ruang serbaguna ini cukup luas, bisa menampung kurang lebih 150 orang. Telah tersedia LCD atau proyektor dan audio, serta AC pendingin serta kipas angin, dan beberapa kursi kuliah dan kursi tamu, sehingga cukup lengkap untuk melaksanakan kegiatan bagi pemustaka dalam skala besar. Next. Oke, habis itu saja penyampaian materi dari saya. Masa untuk fasilitas dan sarana yang ada di perpustakaan Universitas Bengkulu. Perlu diketahui bahwa sebelum masa pandemi ini kita selalu berusaha meningkatkan sarana yang ada walaupun dengan dana yang secukupnya, membuat pemustaka senyaman mungkin, sehingga kunjungan pemustaka setiap hari yang berkunjung ke perpustakaan itu kurang lebih tercatat di aplikasi kita itu 400 orang per hari. Itu sebelum pandemi atau sebelum layanan ditutup. Ada juga tambahan sarana yang akan di-launching, saat ini belum dibuka oleh pihak universitas, itu di lantai 1 itu penunjang gedung perpustakaan itu adanya kafetaria yang berbentuk modern, cuma belum bisa saya sampaikan gambarnya karena belum resmi di-launching, cuma untuk pemberitahuan saja. Itu ada kurang lebih 6 slide atau 6 los toko yang modern, sudah lengkap dengan tempat duduknya dan minibar, ada panggung juga yang bagus. Nanti mudah-mudahan kalau pandemi selesai akan segera di-launching dan bisa membuat pemustaka tidak perlu jauh-jauh lagi
ingin mencari konsumsi atau makanan ringan atau makanan berat, minuman, tinggal turun ke bawah aja dekat ruang fotokopi dan ruang, ada juga minimarket koperasi mahasiswa kita. Kita juga berusaha sekarang lagi mengusahakan pembuatan ruang mini bioskop atau audiovisual modern. Cuma karena setelah dihitung itu memerlukan budget atau dana yang tidak sedikit, tapi tetap akan kita usahakan, doakan saja terrealisasi sehingga lebih membuat pemustaka nyaman datang ke sini, betah, dan selalu ingin berkunjung ke perpustakaan nantinya. Demikian materi dari saya, itu saja. Apabila ada kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Yosa Hadianto Putra MAP yang telah memaparkan materi mengenai fasilitas, sarana, dan prasarana di Perpustakaan Universitas Bengkulu. Jadi banyak sekali fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti ruang baca, multimedia, referensi, ruang penulisan karya ilmiah, ruang koleksi yang menyediakan banyak sekali buku-buku dengan latar belakang berbagai macam pendidikan. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Ibu Septi M. Iko mengenai TI UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Kepada Ibu Septi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. adik-adik pemustaka dan seluruh peserta pendidikan pemustakaan. Kemungkinan yang hadir di room kita ini tidak hanya mahasiswa Universitas Bengkulu. Sepertinya ada juga pendatang-pendatang dari luar yang menyimak kegiatan pendidikan pemustaka yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Mohon share PPT-nya, Os. Oke. Dari pangkal, tidak awal. Perkenalkan dulu, nama saya Septi M. Iko. Saya adalah pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, yang mana nanti adik-adik pemustaka akan bertemu dengan saya di dalam pembuatan kartu anggota perpustakaan dan juga yang berhubungan dengan layanan teknologi informasi. Jadi sebelum kita mulai materi, saya akan memperkenalkan dulu biar lebih dekat antara pustakawan dengan pemustaka nantinya. Ketika bertemu, adik-adik tidak segan-segan untuk menegur dan bertanya kepada kami pustakawan. Itu untuk HP saya, bisa dihubungi jika membutuhkan informasi apa-apa, silakan WA ke saya. Siap untuk dilayani. Alamat saya di Merpati 17, Rawa Makmur Permai, tidak jauh dari kampus Universitas Bengkulu. Untuk email saya, silakan menghubungi ke septi@univ.ac.id atau septi@gmail.com. Next. Next. Oke. Ini adalah prosedur pembuatan kartu anggota perpustakaan. Jadi kalau adik-adik pemustaka ingin menjadi anggota perpustakaan, jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk datang ke perpustakaan di masa pandemik ini. Karena kami sudah memberikan layanan berbasis online menggunakan, mohon maaf sebentar.
Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa didengar ya? Bisa, Bu. Ya. Bisa. Terima kasih. Bisa, Bu. Ya, terima kasih atas responnya karena kayaknya ada gangguan sedikit masalah sinyal. Jadi mahasiswa baru itu sebelum melakukan aktivitas di perpustakaan seperti mau meminjam koleksi yang ada di perpustakaan, maka dia wajib memiliki kartu anggota perpustakaan. Manakah kita harus mendaftar menjadi anggota perpustakaan? Itu adanya di layanan teknologi informasi. Jadi ketika adik masuk nanti ke perpustakaan, itu ada bagian sebelah kanan, itu adalah layanan teknologi informasi. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Yosa tadi. Di sini adik-adik semuanya cukup membawa pas foto dengan jaket alma mater. Ya. Setelah itu, kami sudah menyiapkan beberapa perangkat komputer untuk mengisi data secara mandiri. Nanti adik-adik akan mengisi data yang sudah tersedia dengan menggunakan aplikasi Slim. Selanjutnya, nanti adik-adik tinggal menunggu beberapa menit. Tim IT akan memproses kartu adik-adik semua. Selanjutnya adalah kartu siap untuk digunakan. Di masa pandemi ini, karena kita sekarang belum membuka layanan secara langsung, maka kami IT memberikan solusi dengan cara adik-adik cukup mengirimkan data adik-adik pemustaka semua melalui email library_it@unip.ac.id. Jadi kami dari tim IT nanti akan memproses kartu adik-adik semua secara online. Ketika kartu-kartu itu sudah selesai, kami akan mengirimkan soft filenya kepada adik-adik via email dan bisa langsung adik-adik ambil ke perpustakaan. Next. Nah, ini adalah tampilan dari kartu anggota perpustakaan yang bakal adik-adik pemustaka peroleh. Jadi wajib menggunakan baju alma mater. Ketika foto adik-adik kirim via email tidak menggunakan jaket alma mater, maka kami tim IT belum akan memproses kartu adik-adik semua. Next. Ini adalah tampilan belakang dari kartu anggota perpustakaan. Nah, di sini ada peraturan-peraturan yang harus adik-adik pemustaka terapkan ketika meminjam koleksi di perpustakaan Universitas Bengkulu. Di sini diterangkan bahwasanya denda keterlambatan untuk satu buku itu adalah Rp500. Kartu tidak boleh diberikan, dipinjamkan atau dikasihkan kepada temannya, karena ini risikonya sangat besar bagi adik-adik yang memiliki kartu perpustakaan. Banyak hal yang terjadi ketika adik-adik meminjamkan kartu adik, ternyata teman adik tidak mengembalikan buku tersebut. Di akhirnya nanti adik-adik akan menerima sanksi yang cukup besar. Apabila nanti temannya tidak bertanggung jawab terhadap koleksi yang tidak dikembalikan, maka yang memiliki kartu yang bertanggung jawab terhadap denda tersebut. Maka dari itu kami memberikan peraturan di belakang kartu ini sebagai pengingat bagi adik-adik yang memiliki kartu perpustakaan. Next. Nah, ini adalah tampilan daripada aplikasi yang kami gunakan di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Pada laman Slim ini ada area anggota. Di sini di area anggota ini adik-adik bisa melihat tentang histori peminjaman adik-adik selama menjadi anggota perpustakaan. Next, bisa dilihat di sini ya. Next. Next. Ya, ini sebagai contoh, ketika adik-adik mengklik area anggota, adik akan tahu ini adalah akun adik pemustaka semua ya.
Nanti adik-adik pemustaka akan tahu peminjaman adik-adik, kapan harus dikembalikan, seperti itu. Next. Seperti ini akan terlihat sejarah peminjaman. Nanti akan terlihat berapa denda yang ada adik peroleh, atau berapa hari dendanya terlambat, itu akan terlihat di sana. Jadi ketika menginput data nanti, adik-adik akan memiliki akun sebagai anggota perpustakaan di Universitas Bengkulu. Next. Nah, selain mengelola kartu anggota, kami tim IT juga mengelola website perpustakaan. Websitenya itu yaitu library@unip.ac.id. Di sini adik-adik dapat mencari informasi tentang perpustakaan yang selalu kami sharekan di web perpustakaan. Selain itu juga next, kami memiliki media sosial lainnya seperti Facebook, next, Facebook dan lain-lainnya. Ini adalah database ya. Ini adalah media sosial kita. Next. Selain itu ada juga IG, Instagram sebagai media sosial dalam menyampaikan informasi perpustakaan. Adik-adik dapat mencari informasi perpustakaan lewat Instagram Perpustakaan Universitas Bengkulu dengan alamatnya unip_library. Next. Next, kembali lagi ke repository, mohon. Back, slide sebelumnya repository. Oke, ini adalah database repository yang dimiliki oleh Universitas Bengkulu. Jadi repository ini adalah merupakan kumpulan data digital yang dimiliki Universitas Bengkulu. Salah satunya informasinya memuat tentang skripsi, tesis, disertasi, dan hasil karya ilmiah dosen-dosen yang ada di Universitas Bengkulu. Adik-adik bisa memanfaatkan database ini di dalam mencari referensi untuk sebagai bahan rujukan di dalam menulis makalah dan sebagainya. Silakan next. Next. Oke. Sekarang kita masuk ke teknik penelusuran informasi secara online. Nah, ini yang sangat penting bagi adik-adik pemustaka, terutama mahasiswa baru yang mungkin selama ini belum mengetahui kemana saya harus mengakses informasi-informasi yang saya butuhkan. Terkadang kita mencari informasi itu ya secara acak melalui Google, sehingga data yang kita dapatkan itu data yang tidak valid. Nah, maka dari itu lewat pendidikan pemustaka ini kami akan menyampaikan bahwasanya adik-adik pemustaka ketika mencari informasi tentang sebuah rujukan koleksi digital itu bisa melalui salah satunya adalah OneSearch. Di sini adik-adik bisa langsung, alamatnya bisa dilihat di sana, onesearch.id, itu adik-adik bisa langsung mencari secara acak koleksi-koleksi yang ada di sana. OneSearch ini adalah merupakan gabungan database yang sudah terdaftar pada aplikasi OneSearch ini. Salah satunya yaitu Universitas Bengkulu juga sudah terdaftar. Dan ribuan universitas yang sudah terdaftar di sini. OneSearch juga merupakan satu pintu penelusuran dan dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Jadi adik-adik bisa mencari data digital yang ada di seluruh Indonesia melalui OneSearch. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada
yang hasil penelitian dari UGM, hasil penelitian juga di sini, termasuk hasil penelitian dari Universitas Bengkulu. Karena Universitas Bengkulu juga sudah tergabung di Garuda. Oke, next. Nah, ini adalah seperti yang disebut-sebutkan itu, yaitu perpustakaan nasional. Nah, koleksi digital ini memang kita secara administrasi Universitas Bengkulu tidak melanggar data digital hasil jurnal-jurnal internasional, karena itu memang cukup besar anggarannya. Namun demikian kami keputusasaan bagi pemustakaan. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan kerjasama dengan perpustakaan nasional. Kami juga wajib menyebarkan informasi ini kepada pemustaka. Kenapa? Karena ini ribuan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, itu internasional, sudah dilanggan oleh perpustakaan nasional. Nah, kenapa kita harus berlangganan lagi? Maka dengan itu kami cukup memberikan semacam ini ya, bimbingan kepada pemustaka bagaimana cara menjadi anggota di e-research perpustakaan nasional ini. Nah, caranya cukup adik-adik mengklik daftar anggota ini, nanti akan ada di bawahnya link keanggotaan perpustakaan nasional. Mungkin ada adik sebagian sudah pernah kan adik-adik mendaftar ke sini, nanti akan tersedia form pengisian tanpa ribet. Adik cuma mengisi nama, identitas adik, nomor KTP, alamat, dan sebagainya. Nah, secara langsung nanti adik-adik bisa masuk langsung ke sini. Mungkin nanti kita praktekkan ya. Untuk saat ini cukup materi sebentar. Di sini adik-adik bisa mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Next. Nah, salah satu yang seperti yang tertampil ini hasilnya dari perpustakaan. Ketika kita sudah menjadi anggota perpustakaan, kita bisa tinggal mengklikkan lagi semua database yang ada di perpustakaan nasional. Itu bisa di-download secara gratis. Ini bisa diklik di sini, adik-adik bisa klik, mau EBSCO, mau progresnya, tergantung bidang-bidang fakultas yang ada kekunisaan ini. Artinya adik-adik nanti mencari ilmu tentang rujukan sesuai dengan di sini. Next. Oke, mari kita tonton bagaimana cara kita Logika boolean memungkinkan Anda untuk menggabungkan kata-kata dan frase ke dalam catatan pencarian untuk mengambil dokumen dari database yang ditelusur. Logika boolean memungkinkan Anda untuk menggabungkan kata-kata dan frase ke dalam catatan pencarian untuk mengambil dokumen dari database yang ditelusur. Logika boolean yang dapat digunakan di setiap mesin pencari terdiri dari 3 logika, and, or, atau not. Dan di beberapa mesin pencari penggunaannya dapat diganti dengan simbol yang mewakilkan logika tersebut. Dalam menelusur di mesin pencari online, banyak simbol-simbol yang digunakan sebagai fungsi dari logika boolean, seperti plus sebagai logika and, minus sebagai logika not. Logika boolean memungkinkan Anda untuk menggabungkan kata-kata atau frase dalam query atau kotak permintaan untuk mengambil dokumen dari database. Panduan ini akan menunjukkan Anda bagaimana memanfaatkan logika boolean untuk penelusuran di internet. Masing-masing operator dapat digambarkan secara visual dengan menggunakan diagram Venn. Logika AND. Venn diagram untuk AND. Poverty and crime. Pertanyaan,
saya tertarik pada hubungan antara poverty dan crime. Dalam pencarian ini, kita mengambil hasil temuan di mana kedua dari istilah pencarian tertera. Hal ini diilustrasikan oleh daerah yang diarsir hijau atau daerah tumpang tindih dua lingkaran mewakili semua temuan yang terdapat kedua kata poverty dan kata crime. Perhatikan bagaimana kita mendapatkan temuan di mana tidak hanya kata poverty atau crime saja. Berikut adalah contoh kerja logika AND. Istilah pencarian poverty, hasil 76.342. Istilah pencarian crime, hasil 348.252. Istilah pencarian poverty and crime, hasil 12.998. Jika semakin banyak logika AND kita gabungkan dalam sebuah pencarian, maka semakin sedikit hasil yang kita akan dapat. Ini disebut juga menyempitkan penelusuran. Venn diagram untuk AND. Poverty, and crime, and gender. Sebagai contoh, istilah pencarian poverty, hasil 12.998. Istilah pencarian poverty, and crime, and gender, hasil 1.220. Logika OR. Venn diagram untuk OR. Query, college or university. Pertanyaan, saya ingin informasi tentang college. Dalam pencarian ini, kita akan mengambil catatan di mana setidaknya salah satu istilah pencarian tertera. Kita mencari di dokumen college dan juga dokumen university yang mengandung salah satu dari kata-kata ini yang mungkin relevan. Lingkaran yang diarsir dengan kata college yang mewakili semua catatan yang mengandung kata college. Lingkaran yang diarsir dengan university, kata yang mewakili semua catatan yang berisi kata university. Daerah tumpang tindih yang diarsir mewakili semua catatan yang berisi kedua kata college dan university. OR, logika ini paling sering digunakan untuk mencari sinonim untuk meluaskan pencarian. Berikut adalah contoh OR logika. Istilah pencarian. College, hasil 396.482. University, hasil 590.791. College or university, 819.214. OR logika menggabungkan semua hasil untuk mengambil catatan yang unik yang berisi satu istilah lain atau gabungannya. Jika kita banyak memasukkan konsep OR untuk menggabungkan kata di pencarian, maka hasil yang didapat akan semakin banyak. Logika NOT. Venn diagram untuk NOT. Cats, not dogs. Pertanyaan, saya ingin informasi tentang cats, tapi saya tidak ingin melihat apa-apa tentang dogs. Dalam pencarian ini, kita mengambil catatan di mana hanya satu istilah yang tertera, yang kita telah pilih dalam pencarian kata. Hal ini diilustrasikan oleh daerah yang diarsir dengan kata cats, mewakili semua catatan yang mengandung kata cats. Tidak ada catatan yang diambil di daerah tumpang tindih dua lingkaran, di mana kata dogs muncul, walaupun kata cats muncul di sana juga. Berikut adalah contoh bagaimana NOT logika bekerja. Istilah pencarian, cats. Hasilnya, 86.747. Dogs. Hasil 130.424. Cats, not dogs. Hasil 65.223. Logika NOT tidak memasukkan catatan dari hasil pencarian Anda. Berhati-hatilah ketika Anda menggunakan istilah NOT. Istilah yang Anda inginkan mungkin dapat hadir dalam dokumen yang juga mengandung kata yang Anda ingin hindari. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah halaman web yang mencakup pernyataan bahwa cats smarter than dogs. Pencarian digambarkan di atas akan mengecualikan dokumen ini dari hasil Anda. Gabungan logika AND dan OR. Virus and HIV or AIDS. Pertanyaan, saya ingin informasi tentang virus dan HIV atau AIDS. Search virus and HIV or AIDS. Anda dapat menggabungkan kedua logika AND
dan OR dalam pencarian tunggal, seperti yang ditunjukkan di atas. Penggunaan tanda kurung dalam pencarian ini dikenal sebagai memaksa urutan pemrosesan. Dalam kasus ini, kita mengelilingi kata-kata yang bertautan OR dengan tanda kurung, sehingga mesin pencari akan memproses dua istilah yang terkait sebagai satu kesatuan. Adik-adik semua, demikianlah bagaimana cara-cara kita melakukan penelusuran atau trik-triknya ketika kita menelusur informasi secara online. Hal ini perlu adik-adik ketahui agar adik-adik ketika menelusur informasi digital itu tidak secara luas. Artinya adik bisa lebih spesifik lagi di dalam mencari informasi. Nah, ketika informasi itu sudah didapatkan, adik-adik bisa mendownload dan bisa adik-adik simpan di dalam satu file folder. Nah, dan itu bisa dilanjutkan lagi ketika adik menggunakan aplikasi untuk referensi menggunakan Zotero atau Mendeley. Nah, untuk penggunaan aplikasi itu mungkin cukup panjang, kita belum bisa sampaikan di pertemuan pendidikan pemustaka ini. Namun secara dasar kami akan menyampaikan trik-trik di dalam penelusuran informasi secara online tadi. Next. Next. Ya, buah durian biji selasi cukup sekian. Terima kasih. Saya sebagai pemateri di dalam pendidikan pemustaka pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, silakan diajukan via chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Septi M. Ikom, yang telah menyampaikan materi mengenai TI UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Jadi, di Perpustakaan Universitas Bengkulu tadi sudah disampaikan mengenai prosedur pembuatan kartu anggota, dan sekarang bisa dibuat secara online. Kemudian ada teknik penelusuran informasi secara online, contohnya OneSearch, perpusnas.go.id, dan yang selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Ibu Nani Rahmawati Esos M. Hum. Kepada Ibu Nani dipersilahkan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, saya akan menyampaikan materi tentang layanan sirkulasi di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Kepada moderator, mohon ditampilkan PPT-nya. Ya. Ya. Belum. Oke, sambil menunggu PPT-nya ditampilkan, saya sapa dulu peserta terjauh dari Probolinggo. Selamat siang Probolinggo. Kemudian dari Lampung, Jakarta, Bogor. Kemudian dari SMK 8 Palembang. Serta yang terakhir yang berdekatan dengan Provinsi Bengkulu, yaitu dari Provinsi Sumatera Barat. Dan selamat datang kepada peserta maba utusan dari seluruh fakultas dari Universitas Bengkulu. Oke, mohon bantuan PPT-nya ditampilkan. Ya. Oke. Ini adalah gedung perpustakaan Universitas Bengkulu. Jadi gedung ini tadi sudah
di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lantai 1 itu administrasi, lantai 2 layanan sirkulasi, dan lantai 3 adalah layanan referensi. Next. Okay, next. Ya. Oke, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya di Perpustakaan Universitas Bengkulu menjabat sebagai Kor Sirkulasi. Saat ini saya menjabat sebagai peserta yang berkaitan dengan bertemu dengan saya. Oke, next. Nah, ini adalah lokasi perpustakaan UNIP. Di sini kita tahu bahwa lokasi perpustakaan UNIP itu sangat strategis, berada di tengah lingkungan kampus. Jadi dari segi keterjangkauan itu sangat memudahkan mahasiswa baik yang berasal dari internal Universitas Bengkulu maupun dari eksternal atau lingkungan luar itu akan mudah mengakses ke lokasi perpustakaan UNIP. Next. Yeah, next. Yeah. Ya, layanan sirkulasi. Jadi yang dimaksud dengan layanan sirkulasi di sini adalah layanan atau kegiatan yang berupa pemberian bantuan kepada pemustaka perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Jadi pemustaka di sini adalah merujuk ke pemustaka aktual dan potensial, dalam arti pemustaka yang berasal dari internal universitas maupun pemustaka yang berpotensi menjadi calon-calon pemustaka yang ada di luar lingkungan kampus. Oke, next. Ya, next. Ya. Ini adalah visual atau gambar dari koleksi yang ada di lantai 2 atau di layanan sirkulasi. Jadi macam-macam layanan sirkulasi, jenis-jenis layanan di sirkulasi itu terdiri dari buku cetak, di mana masing-masing koleksi tersebut terdiri dari berbagai bidang kajian. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pemustaka wajib memahami bagaimana cara memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Jadi, pemustaka wajib memiliki kartu perpustakaan terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan detailnya oleh narasumber sebelum saya, yaitu Ibu Septi. Jadi, pemustaka yang akan memanfaatkan koleksi layanan sirkulasi itu wajib memiliki kartu perpustakaan. Dan kartu tersebut itu tetap akan dimanfaatkan ketika pengguna akan melakukan bebas pustaka dalam rangka melengkapi berkas wisuda. Jadi usahakan kartu perpustakaan itu jangan sampai hilang. Oke, next. Ya. Next. Ya. Untuk mempermudah proses penelusuran, UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu itu dilengkapi dengan aplikasi Slim versi 8. Jadi koleksi kita sudah menggunakan sistem. Kemudian sistem penelusuran juga menggunakan OPAC atau Online Public Catalog Akses Katalog. Jadi di sini pemustaka bisa menelusur koleksi yang dibutuhkan melalui judul buku, pengarang, kata kunci. Jadi yang dimaksud
judul buku yang dibutuhkan, akan tetapi lupa pengarang atau kata kunci, itu bisa ditelusur. Misalnya pengantar ilmu perpustakaan atau bahasa pemrograman. Kemudian, apabila judul buku tidak diketahui, akan tetapi pemustaka mengingat pengarang dari buku yang dibutuhkan, maka pemustaka bisa menelusur melalui daftar pengarang atau melalui kata kunci. Jadi, untuk mempermudah proses penelusuran, pengguna atau pemustaka itu wajib menggunakan fasilitas penelusuran yang disiapkan oleh UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Next. Ya, di sini layanan sirkulasi itu menyediakan koleksi yang bisa dimanfaatkan dalam arti dibaca di tempat, kemudian bisa dibawa pulang atau dipinjam. Jadi koleksi sirkulasi atau koleksi yang dilayangkan di lantai 2 UPT Perpustakaan itu dikelompokkan menjadi 10 kelas utama. Yang pertama itu adalah kelas 000. Di sini mencakup bidang kajian yang sifatnya umum, komputer, kemudian filsafat. Kelas 200 itu fokus ke agama, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kemudian kelas 300 itu mencakup ilmu sosial, itu biasanya berkaitan dengan kelas-kelas tentang lingkungan, tentang hukum, kemudian tentang ekonomi. Kelas berikutnya yaitu kelas 400, itu kelas bahasa. Di sini pemustaka bisa menelusur koleksi yang berkaitan dengan bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Dalam tanda kutip, di sini fokus ke buku teks, tidak kamus ya. Kamus tidak masuk kategori ke layanan sirkulasi. Nanti akan dibahas ke narasumber berikutnya. Kemudian kelas 500 yaitu ilmu murni. Kelas masih mengenai ilmu statistik, matematika, kemudian ilmu hitung lainnya. Di kelas 600 ini ada ilmu terapan. Jadi ilmu terapan di sini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang diadopsi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dari teori diaplikasikan ke kehidupan nyata. Jadi itu biasanya ilmu terapan menyangkut tentang perkembangbiakan tanaman, tumbuhan, kemudian pemanfaatan teknologi dan lain-lain. Kemudian di kelas 700 itu mencakup masalah bidang olahraga. Kelas 800 itu pemustaka bisa menemukan koleksi yang berkaitan tentang sastra. Di sini pemustaka juga bisa menelusur tentang koleksi-koleksi fiksi, misalnya novel, roman yang sifatnya memberi hiburan. Kemudian di kelas terakhir yaitu kelas 900 itu sejarah. Di sini pemustaka bisa menelusuri informasi mengenai sejarah mengenai satu wilayah, kemudian biografi tentang satu tokoh dan lain-lain. Oke, next. Di sini kita bisa lihat tampilan koleksi-koleksi yang sudah tersedia pada aplikasi Slim. Jadi pemustaka yang ingin menelusuri informasi kemudian belum menemukan, pemustaka bisa menghubungi pustakawan yang ada di layanan lantai 2. Kemudian di masing-masing rak itu biasanya disediakan rambu-rambu, di mana rambu-rambu tersebut mempunyai tujuan agar pemustaka, khususnya mahasiswa baru, itu lebih mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Misalnya golongan 00 itu nanti akan diberi warna berbeda pada masing-masing rak. Misalnya 00 itu label koleksinya berwarna biru, kemudian golongan 100 warna
hijau muda, dan golongan 200 warna pink. Oke, next. Di sini pemustaka untuk memanfaatkan koleksi itu wajib memiliki kartu anggota. Setelah memiliki kartu anggota, maka pemustaka bisa meminjam koleksi maksimal 2 judul buku dengan catatan next. Ya, ini adalah pengembalian. Di sini ada sedikit saya salah memasukkan picture. Jadi mohon maaf di sini kesalahan ketika saya memasukkan ini. Jadi ketika pemustaka itu ketika pemustaka meminjam koleksi itu ada limit atau batas waktu pengembalian, yaitu selama 2 minggu, bisa diperpanjang selama 1 kali. Oke, next. Yang perlu diperhatikan oleh pemustaka dalam memanfaatkan koleksi, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kartu anggota. Jadi yang wajib pemustaka ingat itu adalah mengembalikan buku. Ketika mengembalikan buku itu wajib nanti jatuh lewat dari tanggal yang ditentukan, maka akan menimbulkan denda. Di mana tujuan dari denda ini adalah ingin mendisiplinkan pemustaka agar pemustaka lain bisa meminjam koleksi tersebut. Kemudian apabila denda tersebut sudah masuk aplikasi kemudian terakumulasi, itu wajib diselesaikan karena tujuan di sini adalah untuk mendisiplinkan dan memberi pembelajaran bagi pemustaka agar mentaati peraturan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani Rahmawati Esos M.Hum yang telah menyampaikan materi mengenai sirkulasi. Nah, jadi nanti di akhir sesi akan ada diskusi tanya jawab. Nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa di akhir sesi. Materi yang terakhir itu adalah tentang referensi UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu dari Ibu Susialia Fitriani Esos M.Ikom. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, selamat siang semuanya. Dan salam kenal dari saya, Susi Alia Fitriani. Saya di sini selaku pemateri kelima dalam program kegiatan pendidikan pemustaka di layanan referensi UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Tetap semangat ya semuanya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ini adalah pepatah yang saya gunakan untuk memaknai materi kita pada hari ini. Saya rasa ada banyak ilmu yang sudah diperoleh oleh para calon pemustaka maupun pemustaka semuanya yang ada pada kegiatan webinar ini tentang apa itu tadi pendidikan pemustaka. Pendidikan pemustaka ini sangat perlu dilakukan karena mengingat ada pemustaka dan calon pemustaka yang tidak mengetahui, tidak memahami, dan tidak dapat memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan sebaik, secepat, dan seefisien mungkin.
Makanya dari latar belakang ketidaktahuan atau ketidakpahaman para calon pemustaka maupun pemustaka, maka kami mengadakan kegiatan pendidikan pemustaka ini, dan terkhusus pendidikan pemustaka ini untuk calon pemustaka selingkuh Universitas Bengkulu dan boleh juga di luar Universitas Bengkulu. Nah, pada saat ini saya akan membantu memberikan bimbingan kepada calon pemustaka bagaimana menemukan informasi yang ada di layanan referensi. Nah, sekarang kita lihat slide-nya. Silakan operator. Baiklah, saya Susi Alia Fitriani, saya bekerja sebagai pustakawan di Universitas Bengkulu, tepatnya di unit UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Saya bekerja di layanan referensi dan sekarang saya memiliki jabatan pustakawan ahli muda. Next. Beberapa dari teman-teman sekalian mungkin yang sudah memahami apa sih itu pendidikan pemustaka. Nah, di sini akan saya coba jelaskan kembali bahwa pendidikan pemustaka itu merupakan program yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk memberikan bimbingan, petunjuk, maupun pendidikan kepada calon pemustaka atau pemustaka perpustakaan yang bertujuan agar calon pemustaka dan pemustaka dapat memanfaatkan layanan dan jasa informasi serta sarana perpustakaan secara efektif dan efisien. Nah, maksudnya di sini ya, ini kepada calon pemustaka supaya pemustaka baru itu tahu dan memahami serta dapat memanfaatkan fasilitas layanan yang ada di UPT Perpustakaan ini. Nah, jadi bagaimana situasi kondisi perpustakaan, bagaimana situasi dan kondisi layanan sirkulasi, layanan referensi pada khususnya gitu, dan apa saja yang ada di koleksi layanan referensi dan bagaimana cara menelusurnya, bagaimana cara menemukan informasinya, bahkan bagaimana cara memperoleh informasi itu supaya bisa memberikan kepuasan kepada pemustaka. Next. Yeah. Apa ya koleksi referensi? Nah, sekarang kita masuk di sini. Koleksi referensi itu adalah koleksi yang memberikan keterangan tentang perkataan, tempat, peristiwa, data statistik, pedoman, alamat, nama orang, riwayat orang-orang terkenal. Nah, koleksi referensi di sini tidak sama dengan koleksi layanan sirkulasi. Koleksi referensi ini hanya bisa dibaca di tempat saja. Dan jika si pemustaka tadi berminat untuk memperoleh informasi itu dan ingin memfotokopi, maka kami memberikan jasa layanan untuk difotokopi secara gratis. Nah, tetapi koleksi ini tidak bisa dipinjam untuk dibawa pulang. Berbeda dengan layanan sirkulasi. Kalau yang sirkulasi, koleksinya bisa dibaca dan bisa dipinjamkan untuk dibawa pulang. Nah, koleksi referensi ini dia lebih bersifat rujukan, jadi lebih spesifik. Jadi ilmu-ilmu yang dicari di sini yang berkaitan dengan peristiwa tertentu, hal-hal penting, terus data-data arti, makna, kata, dan riwayat orang-orang terkenal seperti biografi Soekarno, biografi Soeharto, presiden kita saat ini, mungkin perundang-undangan dan abstrak, indeks, jurnal, skripsi, tesis, dan segala macam. Nanti kita akan sampai ke sana. Next. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui ya koleksi referensi itu apa, dan sekarang kita lihat, nah manfaat dari koleksi referensi atau layanan referensi ini adalah untuk memberikan cuk mustaka, di mana alat informasi dicari.
meningkatkan kemampuan si pustaka dalam menggunakan rujuk. Layansi ini adalah untuk memberikan keterangan atau penjelasan secara langsung mengenai sesuatu hal yang ingin diketahui secara mendasar. Jadi dia lebih sifatnya lebih khusus dan mendasar. Itu kita lihat dari manfaat. Sekarang kita lihat fungsi dari bimbingan pemustaka referen adalah untuk memudahkan penemuan informasi dengan cepat, tepat, dan benar. Nah, terkadang ya, si pemustaka itu datang ke perpustakaan, langsung masuk, dan langsung ke rak koleksi untuk mencari koleksi dengan percaya diri bahwa koleksi ini bisa cepat didapat oleh dia sendiri gitu. Nah, begitu sudah masuk ke dalam rak, menghabiskan waktu yang cukup lama, hampir setengah jam, mereka malah kebingungan gitu. Aduh, di mana ya ini, di mana ya ini, di mana ya ini. Nah, pada saat mereka sudah mengalami sebuah kebingungan, barulah mereka menemukan ide, waduh, saya kayaknya harus ke petugas deh untuk menanyakan di mana koleksi yang saya butuhkan ini. Nah, kalau sudah ketemu sama petugas, baru mereka bisa berkomunikasi kepada petugas untuk menanyakan di mana koleksi tersebut berada. Nah, itulah pentingnya kegiatan pendidikan pemustaka ini. Jadi memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada calon pemustaka agar nantinya setelah pemustaka masuk ke dalam layanan referensi di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu tidak canggung lagi. Jadi mereka sudah mengetahui dasar-dasarnya bagaimana mereka harus mencari koleksi dengan cepat, dengan benar dan tepat. Next. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, operator. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, koleksi referensi itu ada berbagai macam jenisnya. Nah, ada ensiklopedi, ada kamus, ada almanak, ada sumber geografi, ada biografi, ada buku tahunan, ada direktori, ada sumber statistik, ada buku panduan dan pedoman, dan ada bibliografi. Nah, ini masing-masing koleksi ini memiliki sumber informasi tersendiri ya. Ensiklopedia ini dia merupakan informasi yang berlatar belakang tentang perkembangan kegunaan dari objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Seperti ensiklopedi hewan, ensiklopedi nasional, ensiklopedi perpajakan, ensiklopedi kebudayaan. Ada banyak macam ensiklopedi yang bisa dibaca di referensi UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Nah, kamus ini berisi tentang definisi, asal mula atau cara pengucapan kata atas makna-makna tertentu. Ini jadi arti dari kata-kata tertentu ya. Ini adalah isi dari kamus. Sedangkan almanak ini merupakan fakta hal-hal yang menarik dari negara-negara tertentu. Di sini ada informasi tentang olahraga, tentang pariwisata, dan sebagainya. Yang keempat itu ada sumber geografi. Sumber geografi ini informasinya itu berupa atlas, peta, dan global. Nah, biografi ini berisi tentang riwayat hidup tokoh seseorang. Nah, buku tahunan ini seperti data-data statistik ya, terus data-data tentang pertanian, data-data tentang apa penduduk. Nah, ini masuk ke dalam buku tahunan. Jadi laporan-laporan tahunan dalam 1 tahun. Berikutnya itu ada direktori. Direktori adalah daftar tokoh atau organisasi yang disusun secara sistematik berdasarkan abjad dan organisasi tertentu. Lalu ada sumber statistik, ini juga merupakan satu data statistik ya yang menyatakan bahwa kumpulan data-data peristiwa, terus data-data kependudukan, data-data hasil pertanian dan sebagainya. Dan berikutnya ada juga buku panduan atau pedoman. Ini biasanya panduan pendidikan. Terus kalau dalam universitas ini adalah buku panduan untuk penulisan skripsi seperti apa, penulisan karya ilmiah seperti apa, buku panduan untuk pelaksanaan KKN juga seperti apa. Ini ada masuk dalam buku panduan dan pedoman. Dan ini bisa digunakan oleh adik-adik untuk menjadikan bahan rujukan dalam membuat sebuah buku panduan. Dan terakhir di situ ada bibliografi yang mana di sini adalah merupakan isi dari daftar-daftar cakupan tentang literatur-literatur tertentu. Nah,
dari sini adik-adik bisa lihat ya, ada jenis-jenis koleksi referensi yang sangat banyak yang kita miliki di layanan referensi UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Next. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita sampai nih kepada waktunya. Tentu adik-adik nanti akan kebingungan juga nih, bagaimana sih ya cara menggunakan ensiklopedi. Nah, ada caranya di sini. Sebelum Anda menemukan informasi yang ingin Anda cari, Anda harus tahu dulu, tentukan dulu, apa sih kata yang ingin dicari. Misal, Anda ingin mencari tentang ensiklopedi hewan. Nah, jadi Anda udah ada rekaman ini, oh saya mau cari tentang hewan, gitu. Nah, jadi Anda langsung ke rak untuk mencari di rak ensiklopedi hewan. Nah, nanti di situ akan kelihatan ensiklopedi hewan. Ambil koleksi tersebut, lalu buka ensiklopedi itu, cari indeks. Nah, indeks ini berada di pada halaman terakhir ya, halaman terakhir pada buku. Nanti Anda lihat di situ, misalnya hewan apa yang Anda ingin cari? Burung. Nah, Anda lihat abjadnya di sana, burung. Burung apa mau dicari? Misalnya burung cendrawasih. Cari lagi burung cendrawasih. Nah, nanti di situ terlihat bagian sebelah kanan, burung cendrawasih berada pada halaman sekian. Nah, setelah itu Anda temukan kata itu pada halaman yang sudah tercantum di dalam indeks tadi. Nah, kalau begini, proses pencarian dan penelusuran informasi sangat cepat dan mudah. Jadi adik-adik tidak kebingungan lagi untuk mencari koleksinya. Nah, tetapi dengan satu kunci, adik-adik harus tentukan dulu informasi apa yang ingin adik-adik cari. Setelah itu baru temukan bukunya di dalam rak, baru adik-adik lihat indeks. Setelah lihat indeks, baru adik-adik akan sampai ke informasi yang adik butuhkan. Mudah bukan? Saya rasa mudah ya kalau kita sudah melalui pendidikan pemustaka. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi kita udah belajar sedikit ya bagaimana menelusur, mencari informasi melalui ensiklopedi. Nah, sekarang kita coba menelusur dengan kamus. Nah, kamus ini sama halnya dengan ensiklopedi, adik-adik juga harus menentukan terlebih dahulu kata atau makna apa yang ingin dicari di dalam kamus ini. Nah, setelah ditemukan kata yang ingin dicari, maka adik-adik langsung cari ke dalam rak koleksi yang menentukan judul yang ingin adik cari, yaitu kamus. Di sini saya akan mencontohkan kamus Indonesia Inggris gitu ya. Nah, nanti adik-adik misalnya mau cari judul yang ini harus sesuai dengan kata yang dicari. Buka kamus, lalu cari abjad terdepan pada kata yang diinginkan. Maka adik-adik akan ketemu langsung dari kata yang terdepan tadi berdasarkan abjad, arti atau istilah yang adik-adik perlukan. Nah, untuk layanan skripsi, tesis, ya, jurnal itu adik-adik bisa lihat di repositori Unip ACID. Karena koleksi kita tidak hanya berupa koleksi cetak saja, kita juga mempunyai koleksi secara online yang bisa di-searching melalui repositori Unip ACID yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, Ibu Septi. Nah, jadi kalau untuk skripsi, tesis, itu ada beberapa yang bisa dilihat dan dibaca secara langsung ke UPT Perpustakaan kita, dan bisa juga di searching melalui repositori Unip ACID tadi. Next. Slide selanjutnya. Ke laut kita belayar, mencari paus ikan hiu. Jadi anak harus rajin belajar demi meraih cita-citamu. Ada satu lagi nih. Sore hari menggunting kuku, ibu datang membawa jamu. Ayo rajin membaca buku, buku itu jembatan ilmu. Nah, demikianlah materi bimbingan pemustaka, layanan referensi yang saya dapat sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri terakhir kita, Ibu Susialia Fitriani SOS MIKOM. Selanjutnya, acara kita adalah tur UPT Perpustakaan secara daring. Berikut kami akan memutarkan video UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Itu tadi penampilan video tentang UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Sesi terakhir pada acara pendidikan pemustaka ini adalah diskusi bersama peserta pendidikan pemustaka. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung chat dengan format nama, asal jurusan, dan pertanyaan yang ingin diajukan secara ringkas. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung ketik di form chat dengan format nama, asal jurusan, dan pertanyaan yang ingin diajukan. Jadi di sesi pertama ini kita akan ambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. 3 pertanyaan teratas akan kita jawab terlebih dahulu. Jadi formatnya nama, asal jurusan, dan pertanyaan yang ingin diajukan. Untuk teman-teman boleh kirim pertanyaannya sekarang ya.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baca komen tuh. Komennya mana? Dokumen tadi munculkan lagi. Iya. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk ya. Dari kedokteran. 2 pertanyaan lagi, boleh? Yang ingin bertanya, silakan chat dengan format nama, asal jurusan, dan pertanyaan yang ingin diajukan. Sembari menunggu 2 pertanyaan lagi, kita jawab dulu yang pertanyaan pertama. Dari Ratu Keisha Sungkana Afadira, dari jurusan S1 Kedokteran. Pertanyaannya, apakah ada syarat dan ketentuan khusus bagi pemustaka yang ingin mendapatkan fasilitas ruang senyap? Baik, akan dijawab oleh pemateri kita, Pak Yosa. Akan dijawab oleh Bapak Yosa Hardianto Putra MAP. Kepada Bapak Yosa dipersilahkan. Cek, dengar ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tentang penggunaan ruang senyap. Untuk penggunaan ruang senyap itu hanya menggunakan syarat sebagai sebagai anggota dengan menunjukkan kartu anggota perpustakaan Bengkulu. Nanti dijadwalkan dulu pemakaiannya jam berapa. Apabila kosong bisa langsung, seandainya berisi itu akan dibuat daftar antrian, di mana kemudahannya semua kebutuhan akan disiapkan tanpa harus mencari ke rak lokasi. Gampang sekali syaratnya, Dek. Cuma konfirmasi aja dulu. Ke bagian sirkulasi nanti sudah ada standby, bilang saja mau menggunakan itu. Mungkin itu saja bisa terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yosa yang sudah menjawab pertanyaan. Jadi syaratnya sangat mudah ya untuk menggunakan fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, dan yang pastinya semuanya free untuk mahasiswa Universitas Bengkulu. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung chat di Zoom dengan format nama, asal jurusan, dan pertanyaan yang ingin diajukan. Nanti teman-teman pertanyaannya akan dibantu dijawab oleh narasumber kita hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sembari menunggu pertanyaan, untuk sedikit informasi bahwa nanti tanggal 27, UPT Perpustakaan akan mengadakan acara virtual talk show Bincang Literasi Pemuda-Pemudi Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar bisa langsung registrasi di informasi yang ada di layar teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung chat dengan format nama, asal jurusan, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kita masih buka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan lagi. Kepada teman-teman, dipersilahkan. Wahyudi ingin bertanya? Ya Pak, bentar Pak. Ya, silakan Wahyudi. Bertanya lewat kolom chat aja Pak. Bagaimana? Langsung boleh. Silakan langsung saja. Ya, boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Gita Giopani dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pertanyaan saya, bagaimana bila terjadi penambahan buku baru atau koleksi baru di Perpustakaan Universitas Bengkulu? Apakah informasi tersebut dapat langsung diketahui oleh anggota dan pengunjung tersebut? Apakah langsung diketahui, Pak? Saya persilakan Bu Septi untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak saudara Wahyu
yang sudah memberikan pertanyaan ya menyangkut informasi tentang koleksi-koleksi baru. Pada dasarnya koleksi baru itu kita selalu memberikan sebuah ruang. Di ruang sirkulasi itu ada satu tempat khusus yang kita gunakan untuk mendisplay koleksi-koleksi terbaru. Jadi ketika pemustaka itu datang ke perpustakaan, dia akan mengetahui koleksi-koleksi terbaru yang ada di UPT Perpustakaan. Itu sudah kita display di ruangan hall tengah di layanan sirkulasi. Ya. Untuk informasi selanjutnya itu biasanya kami akan memberikan informasi via Instagram, baik itu juga via website perpustakaan. Ya. Jadi jika Wahyu berkunjung ke perpustakaan langsung, Wahyu akan melihat fisiknya secara langsung koleksi yang terbaru yang kita miliki. Karena itu ada lemari display yang sudah kita siapkan untuk koleksi-koleksi terbaru. Seperti itu. Bagaimana Wahyu? Ada lagi pertanyaan? Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih kepada Wahyudi. Jadi untuk koleksi terbaru bisa dilihat langsung di lemari UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Nah, untuk informasi online-nya bisa cek di website UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu dan juga bisa dicek di Instagram UPT Perpustakaan yaitu unip_library. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman boleh langsung chat ke ruang grup dengan format nama, asal jurusan, dan pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Informasi mengenai virtual talkshow bisa selengkapnya bisa dilihat di chat. Nah, jadi teman-teman yang ingin daftar dan ikut lagi kegiatan di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu bisa join di informasi yang ada di pamflet. Jadi virtual talkshow ini merupakan acara khusus Duta Baca Universitas Bengkulu. Ada chat yang baru masuk. Ya, ada Sti Anggita Putri ingin bertanya. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Andesti Anggita Putri. Iya, Kak. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Andesti Anggita Putri dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Kak. Ya. Bagaimana untuk kriteria pemilihan duta baca itu sendiri di Perpustakaan Universitas Bengkulu, Kak? Dan apakah perannya sebagai duta baca itu? Terima kasih. Baik, saya bantu menjawab pertanyaannya ya. Karena ini acara pendidikan pemustaka, jadi ini acara khusus mengenai UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Untuk pertanyaannya, nanti bisa mendapatkan jawabannya di acara talkshow tanggal 27. Nanti bisa langsung registrasi di informasi yang ada di chat atau di pamflet yang ditampilkan. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Sekarang bisa. Teman-teman, sesi diskusi pertama sudah selesai. Saya buka sesi diskusi kedua untuk 3 pertanyaan lagi. Boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan kirim formatnya, nama dan asal jurusan, nanti dibantu untuk dihidupkan mikrofonnya. Yeni, Iya, Pak. mau tambahkan informasi tentang virtual Duta Baca ya? Ya, boleh, Pak. Kepada Adesti, bahwa minggu depan itu ada kegiatan Duta Baca. Duta Baca itu nanti akan menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat menjadi Duta Baca, kemudian apa tugas dan fungsi Duta Baca, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya juga dilakukan oleh Duta Baca dalam rangka kami Perpustakaan Unip itu memerlukan teman-teman mahasiswa yang memiliki kreativitas tentang tentang hal-hal yang terkait dengan perpustakaan, sehingga kami terbantu bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan perpustakaan lewat Duta Baca. Ya, biasanya kalau bahasa iklan, kalau Anda penasaran maka daftarlah
di acara kegiatan minggu depan ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Adesti Anggita Putri atas pertanyaannya. Kami masih membuka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Jadi yang penasaran mengenai Duta Baca Universitas Bengkulu, nanti bisa langsung ikut talkshow-nya tanggal 27. Di tanggal 27 nanti akan dibagikan informasi selengkapnya mengenai Duta Baca dari awal hingga akhir, dan teman-teman bisa langsung daftar. Sekarang pun bisa langsung daftar di link yang disediakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung chat dengan format nama dan asal jurusan. Nanti dibantu dihidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan mengenai apapun itu tentang UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Jika ada yang belum jelas atau teman-teman masih penasaran nih mengenai Universitas Bengkulu, tentang UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, boleh ditanyakan. Nanti akan dibantu dijawab oleh narasumber kita hari ini. Teman-teman yang ingin bertanya boleh kirim via chat nama dan asal jurusan. Oke teman-teman. Oh, ada yang nanya lagi ya. Nadisha Davi dari S1 Kedokteran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa mengenai pendaftaran kartu anggota perpustakaan itu akan dilakukan secara melalui email. Bagaimana cara mahasiswa baru untuk mendapatkan formulir pendaftarannya? Lalu mengenai ketentuan pas foto menggunakan alma mater, untuk mahasiswa baru kan belum mendapatkan alma mater. Apakah ada solusi lain mengenai hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Nadisha Davi. Pertanyaannya akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ibu Septi MIKOM. Kepada Ibu Septi dipersilahkan. Bisa diulang pertanyaan, maaf tadi lagi. Pertanyaannya bagaimana cara membuat kartu anggota secara online tadi, Bu? Kan mahasiswa baru belum mendapatkan alma mater, jadi bagaimana solusinya? Oh ya. Ya. Begini, karena sekarang masa pandemi memang pembuatan kartu bisa dilakukan secara online, yaitu dengan menggunakan pengiriman data melalui email ya. Emailnya sudah di-sharekan tadi, library_it@unip.ac.id. Adik-adik sekalian bisa mengirimkan data, identitasnya nama, NPM, nomor induk KTP, NIK, itu wajib diisi ya, semuanya harus ada. Alamat lengkapnya itu kami berharap adanya yang di Bengkulu, bukan alamat kampung halaman atau alamat asalnya. Yang kedua, foto itu wajib menggunakan alma mater. Nah, foto alma mater ini biasanya di studio itu udah menyiapkan jaket alma mater. Jaket alma mater itu udah disiapin, Ade bisa foto dengan menggunakan jaket alma mater yang ada di studio. Ataupun kalau mungkin masih udah ada jaket temannya atau apa, silahkan foto menggunakan jaket alma mater tersebut. Untuk warna latarnya, sembarang warna latar, boleh biru, boleh merah. Iya. Gimana?
Nadiza, udah? Apa ada pertanyaan lagi? Nadiza? Saya izin mengulangi ya Bu ya, biar bisa dibagikan infonya pada teman-teman. Berarti data yang harus dikirimkan ialah nama, NPM, NIK. Udah jelas? Lengkap di Bengkulu. Berarti data yang harus dilengkapi ini ada nama, NPM, NIK, alamat, foto, hanya itu saja ya Bu ya? Nomor KTP, NIK. NIK, oke. Iya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu. Iya, nanti akan kami proses via email dan akan kami pemberitahuannya juga via email. Boleh langsung diambil ke perpustakaan dan bisa kami kirim via email untuk stopnya. Terima kasih kepada Nadisha atas pertanyaannya. Jadi, sudah disebutkan tadi syarat-syaratnya untuk membuat kartu anggota secara online, dan untuk alma mater juga bisa langsung ke studio, karena di studio sudah disiapkan alma mater untuk mahasiswa baru. Pertanyaan diskusi pada acara pendidikan pemustaka hari ini kami tutup. Nah, tidak terasa teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Saya sebagai moderator acara pendidikan pemustaka, mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada peserta pendidikan pemustaka yang sudah berkontribusi untuk bergabung pada acara hari ini. Waalaikumsalam. Untuk peserta pendidikan pemustaka, boleh untuk meninggalkan grup acara. Terima kasih atas kehadirannya semua. Ya, kami tunggu di perpustakaan. Ditunggu di acara selanjutnya di tanggal 27 Taksel Duta Baca. Insya Allah.